Kejaksaan Agung mengungkap fakta mengejutkan di balik kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek di tahun periode 2019 hingga tahun 2022. Ternyata skenario pengadaan Chrome OS sudah direncanakan pada bulan Agustus 2019 lalu. Padahal Nadiem baru dilantik oleh Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo pada bulan Oktober 2019. Rencana tersebut dibahas dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kor. Grup itu dibuat pada Agustus 2019 dan beranggotakan Nadiem serta dua staf khususnya, yakni Juristan dan Fiona alias FN. Grup ini digunakan untuk membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan termasuk penggunaan sistem operasi Chrome untuk laptop sekolah. Selanjutnya pada Desember 2019, pertemuan teknis antara Juristan yang merupakan staf sus Nadiem dan Yetikim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan membahas lebih detail soal pengadaan Chromebook. Peran tim dan pertemuan dengan Google Juristan dan Ibrahim Arif kemudian ditugaskan untuk menyusun kajian yang mengarah agar pengadaan menggunakan Chromebook. Bahkan Nadiem disebut sempat menemui pihak Google pada bulan Februari dan April tahun 2020 untuk membahas co-investment sebesar 30% dari Google bagi Kemendikbudristek. Tak berhenti di situ, pada 6 Mei 2020, Nadiem disebut memimpin rapat Zoom yang dihadiri oleh 4 pejabat Kemendikbudristek dan memberi arahan agar pengadaan TIK tahun 2020 hingga tahun 2022 menggunakan Chrome OS dari Google, padahal proses lelang belum berjalan. Seperti diketahui hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 4 tersangka atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Di antaranya adalah Juristan yang merupakan mantan staf sus Mendikbudristek, kemudian Ibrahim Arif selaku mantan konsultan teknologi, kemudian Mulyad Syah mantan direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran periode 2020 hingga 2021, dan kemudian Sri Wahyuningsih yang merupakan ex-direktur SD sekaligus kuasa pengguna anggaran periode 2020 hingga 2021. Mereka diduga bersekongkol mengarahkan pengadaan agar memakai produk Google. Nilai pengadaan mencapai 9,3 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit laptop. Tetapi hasilnya jauh dari optimal karena keterbatasan akses internet di daerah 3T. Negara pun ditaksir mengalami kerugian hingga 1,98 triliun rupiah. Meski sering disebut-sebut dalam kasus ini, status hukum Nadiem Makarim masih sebagai saksi. Penyidik Kejaksaan Agung menyatakan belum memiliki cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Secara terpisah, Nadiem Makarim juga enggan buka suara saat dicecar awak media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Diketahui Nadiem sudah 2 kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung. Usai menjalani pemeriksaan keduanya pada Selasa 15 Juli lalu, Nadiem memilih berlalu saat awak media mulai menanyakan terkait pemeriksaannya. Nadiem yang diperiksa selama kurang lebih 10 jam enggan bicara banyak terkait dengan substansi kasus dugaan korupsi dengan total anggaran 9,9 triliun rupiah ini. Tetapi dia lebih dulu meminta izin pulang ke rumah untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 sudah dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan. Ya, ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini. Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana. Termasuk tadi disampaikan ada
investasi dari Google ke Gojek, ya kami sudah masuk ke sana. Ya, nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan. Ya, kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.